menentukan densitas aqueous, asam asetat, dan larutan umpan. Yang pertama-tama itu densitas aqueous pada suhu 28 derajat Celcius itu sudah ketetapan, yaitu 0,9962 gram per cm kubik. Kemudian mencari berat aqueous menggunakan data yang di sini tadi. Berarti berat piknometer tipes aqueous dikurang dengan berat piknometer kosong. 43, sekian dikurangi 17, sekian. Itu hasilnya adalah berat aqueous. Kemudian mencari densitas asam asetat. Yang pertama-tama itu mencari berat asam asetat. Rumusnya sama, berarti dari sini berat pikno plus asam asetat dikurangi dengan berat pikno kosong. Kemudian hasilnya dimasukkan ke rumus ini, dibagi berat aqueousnya dari sini, dikali rho aqueousnya dari sini, nanti ketemu gram per cm kubik. Jangan lupa satuannya. Kemudian mencari densitas larutan umpan. Yang pertama-tama sama, mencari berat larutan umpan dari sini. Berat pikno plus larutan umpan dikurangi dengan berat piknometer kosong. Hasilnya dimasukkan ke sini, dibagi berat aqueousnya dari sini, dikali rho aqueousnya dari sini, nanti ketemu gram per cm kubik. Perhitungan nomor 1 ada yang ditanyakan? Aman ya, masih gampang. Kemudian menentukan konsentrasi solut dalam ekstrak. Ini nanti kalian pakai data yang di tabel 2. Di sini kan ada volume rata-rata NaOH untuk stage pertama. Maka di sini nanti ada sampel 1 dan sampel 2. Kemudian kedua sampel ini nanti volumenya di rata-rata, kemudian dimasukkan ke sini untuk stage pertama. Kemudian untuk stage yang kedua sama di rata-rata dimasukkan ke sini, dan yang ketiga sama. Kemudian yang paling akhir ini jangan lupa penjumlahannya berapa? Jumlah. Jadi stage 1 tambah 2 tambah 3 hasilnya berapa? Kemudian untuk NaOH ini udah ketetapan karena kita pakai normalitasnya segini. Kemudian untuk Fe ini adalah volume dari titrasi tadi, volume sampel. Masing-masing sampel 5 mili ya, makanya di sini 5 mili. Kemudian Ne ini pakai rumus yang di sini, di mana volume rata-rata NaOH stage 1 dikali NaOH stage 1 dibagi Fe. Hasilnya dimasukkan ke sini, pakai rumus yang ini. Ini volume NaOH berarti dari sini dikali NaOH dibagi Fe. Kemudian Ne udah ketemu ya. Sekarang mencari Fe dikali Ne. Berarti 5 dikali hasil yang di sini, nanti hasilnya di sini. Yang ini juga sama, 5 dikali ini hasilnya di sini, dan seterusnya. Kemudian jangan lupa yang bagian di sini dan di sini tuh dijumlah. Penjumlahan dari atasnya ini berapa gitu. Untuk yang ini nggak usah, nggak apa-apa. Untuk perhitungan nomor 2 ada yang ditanyakan? Enggak. Oh iya, lupa. Untuk ini perhitungan rata-rata NaOH, Ne sama Fe kali Ne, stage 1 itu wajib ditulis. Tapi untuk stage yang kedua dan ketiga langsung masuk tabel. Jadi kayak contohnya dulu gitu ya. Lanjut ya, nomor 3, menentukan jumlah solut yang terserap dalam ekstrak. Simbolnya W. Rumusnya jumlah Fe kali Ne dikali BM solut. Jumlah Fe kali Ne itu dari sini tadi. Berarti dari sini dikali BM solutnya 60, berarti yang sini jumlah Fe kali Ne dikali 60, nanti ketemunya gram. Ada yang ditanyakan? Gimana tadi BM solutnya? BM solutnya udah diketahui, jadi langsung aja dikalikan. Yang ini dikali 60 sama dengan gram. Ada yang ditanyakan? Enggak? Lanjut ya. Menentukan fraksi massa umpan dan rafinat. Yang pertama-tama itu menentukan XF atau fraksi massa umpan. Rumusnya rho asam asetat, berarti dari sini dikali volume asam asetat dari data percobaan ya. Berarti itu adalah 24 mili untuk asam asetatnya, dibagi rho larutan umpan. Rho larutan umpan itu yang ini dikali volume larutan umpan. Volume larutan umpan tadi berapa? Volume larutan umpan yang aku ada. Bukan, berarti dia ini 80. 80 asam asetat ditambah isopropyl per ether. Jadi yang salah ya, karena ada yang memasukkan di sini tuh 56, padahal 56 itu isopropyl ether. Jadi di sini itu adalah volumenya itu 80. Yang salah. Nanti ketemu nilai XF. Nah, nilai XF ini pasti 0, sekian, tidak mungkin di atas 1 karena dia fraksi. Biasanya sih 0,4 ya, 0,4 berapa gitu. Jadi di situ nilainya pasti desimal. Kemudian menentukan berat rafinat dan densitas rafinat. Kenapa? Tadi yang 15 menit dihitung guys. Udah aku timer di HP siapa tadi? Ya tadi aku matiin, tapi tadi udah 13 pas sebelum ini. Akhirnya lihat kita. Berarti ini udah berapa menit videonya? 4 menit. Tadi udah 13 menit, tambah 2, 5 menit tadi. 5 menit tambah 4, baru 5 menit tambah 10 menit. Aku nggak tahu. Maaf ya mbak.
Kemudian lanjut ya, menentukan berat rafinat dan densitas rafinat. Pertama-tama mencari berat rafinat. Berarti dari sini ya, nilainya memang ada berat piknometer rafinat akhir dikurangi dengan berat piknometer kosongnya. Hasilnya dimasukkan ke sini, dibagi berat akuadesnya dari sini tadi, kemudian dikali rho akuadesnya dari sini, nanti ketemu rho rafinatnya gram per sentimeter kubik, sama kayak yang tadi. Kemudian menentukan XR atau fraksi massa rafinat, rumusnya rho asam asetat sudah diketahui ya di sini. Kemudian dikali volume asam asetatnya 24 dikurangi W dari sini. Kemudian dibagi rho rafinatnya dari sini tadi dikali volume rafinat. Nah, volume rafinat itu dari sini, volume akhir rafinat, tapi nilainya belum ada. Nanti ketemulah nilai XR itu desimal 0, sekian. Tidak mungkin di atas 1. Jadi nilai XR dan XF itu desimal ya, karena dia fraksi. Ada yang ditanyakan? Belum? Lanjut ya. Nomor 5, menentukan jumlah stage teoritis. Nanti kita ada 3 stage, C1, 2, dan 3. Kenapa 3? Karena kita nanti 3 kali percobaan. Yang kita diamkan sekarang itu adalah stage 1. Nanti untuk pengulangan yang kedua dan ketiga itu ada stage kedua dan stage ketiga. Untuk yang stage pertama dulu, menentukan massa umpan atau F. Rumusnya rho umpan dari sini tadi, rho larutan umpan, kemudian dikali volume umpan itu 80 mili, nanti dikalikan ketemulah gram. Kemudian menentukan massa solvent. Solvent di sini maksudnya adalah aquades. Berarti rho solvent adalah rho aquades yang di sini. Berarti rho yang di sini dikali volume solvent. Volume solventnya tadi di sini adalah 20. Berarti rho aquades dikali volume aquades sama dengan nanti gram. Kemudian menentukan derajat massa total atau M1. Rumusnya F tambah S1 sama dengan E1 tambah R1 sama dengan M1. Dan di sini F sama S1 udah diketahui di sini. F ini S1 sehingga M1 bisa dihitung. M1 sama dengan F tambah S1, F-nya dari sini, S1 dari sini, ketemulah nilai M1 berapa gram. Kemudian variabel yang belum diketahui adalah E1 dan R1 sehingga kita bentuk persamaan ini M1 sama dengan E1 tambah R1, kemudian yang ini pindah ruas aja. Nah, persamaan itu tidak perlu dikerjakan, tapi disimpan aja, tetap ditulis, tidak perlu dikerjakan. Nanti akan kita kerjakan di bawah sini. Nah, kita kan di sini kan R1 belum diketahui, M1 udah, E1 belum diketahui. Nah, E1 itu dicari di sini. Sehingga persamaannya disimpan untuk dikerjakan di akhir. Kemudian lanjut mencari nilai Z1 di mana F itu dari sini dikali XF itu dari sini. Kemudian dibagi M1 nya itu dari sini, nanti ketemu nilai Z1. Dan perlu kalian ingat nilai Z1 ini sama kayak fraksi, pasti 0, sekian, tidak mungkin di atas 1. Kalau Z1 kalian di atas 1 berarti nilai perhitungan kalian salah gitu ya. Terus nilai XF, XR, dan Z1 ini nggak punya satuan. Kemudian kalau kalian udah dapat nilai Z1, nanti kalian bisa baca grafik. Nah, dari grafik itu ketemulah nilai XR1 dan XE1. Nah, syarat untuk membaca grafik, kalian harus punya nilai Z1 dan nilai XF. Jadi kalau kalian nilai Z1 dan XF kalian salah, berarti baca grafik kalian nanti juga bakal salah gitu ya. Kemudian setelah membaca grafik, nanti kalian menentukan derajat solvent atau di mana XS1 sama dengan 0. Kenapa solvent itu fraksinya 0? Karena dia kan tidak punya konsentrasi ya, jadinya 0. S dikali 0 kan sama dengan 0, berarti sisa yang di sini sama di sini. Kemudian dipindah-pindah ruas, diperoleh persamaan akhir yang ini. Langsung aja pakai persamaan akhir yang ini. Di mana F itu dari sini, XF itu dari sini, kemudian M1-nya dari sini tadi, XR1 dan XE1-nya dari sini. Kemudian nanti ketemu nilai E1 berapa gram. Nah, E1 udah diketahui, berarti persamaan yang kita simpan tadi di persamaan 1 bisa dikerjakan. R1 sama dengan M1-nya dari sini, E1-nya dari sini, nanti ketemu R1 berapa gram. Jadi untuk perhitungan ekstraksi ini berlanjut, kalau dari XF aja udah salah, ke bawah salah semua. Jadi harus hati-hati. Ada yang ditanyakan nggak? Belum. Kalau kecepatan bilang ya. Belum? Lanjut ya. Lanjut untuk stage kedua dan stage ketiga. Rumusnya sama kayak yang di stage 1, sama ya.
Bedanya cuma di indeks. Misalkan di sini menentukan masa umpan F2 sama dengan R1. Padahal R1 itu udah dihitung di stage pertama tadi. Stage pertama dapat R1. Berarti kita langsung aja masukin dari R1, langsung masukin ke sini. Nanti ketemu berapa gram. Kemudian menentukan derajat masa solvent S2 sama dengan S1. Di sini tadi dia udah diketahui S1, berarti langsung masukin ke sini. Kemudian menentukan derajat massa total atau M2. Rumusnya sama kayak tadi, di mana R1 dari S2 udah diketahui, jadi kita bisa menghitung M2. M2 sama dengan R1-nya dari sini ditambah S2, nanti ketemulah nilai M2. Kemudian kita bentuk persamaan ini yang kita simpan, tidak perlu dikerjakan. Kemudian mencari nilai Z2 sama kayak yang tadi di awal, di mana R1-nya itu dari sini, XR1 itu dari grafik yang pertama, kemudian M2 itu dari sini, nanti ketemu nilai Z2. Diingat-ingat nilai Z2 adalah 0, sekian, tidak mungkin di atas 1 karena dia sama kayak fraksi. Nah, syarat membaca grafik tadi kan harus punya nilai Z2 ya. Berarti kalau Z2 udah terhitung, kita bisa baca grafik. Nah, dari grafik kita bisa menghitung nilai E2, di mana R1 itu dari sini, XR1 dari grafik yang pertama, kemudian M2-nya itu dari sini, XR2 dan XE2-nya dari grafik ini, nanti ketemu nilai E2, kemudian kita bisa mengerjakan persamaan yang kita simpan tadi di sini. R2 sama dengan M2-nya dari sini, E2-nya dari sini, nanti ketemu R2 berapa gram. Jadi prinsipnya sama ya. Terus, jadi nanti membaca grafiknya itu tiap stage. Stage 1 baca grafik, lanjut perhitungan lagi, baca grafik lagi, lanjut perhitungan lagi. Jadi tidak di akhir. Kalau percobaan lain kan grafiknya di akhir ya. Nah ini enggak, jadi sambil ngerjain perhitungan sambil grafik. Untuk stage yang ketiga juga sama. F3 sama dengan R2, R2-nya dari sini ya, tinggal masukin ke sini. S3 sama dengan S2 sama dengan S1, berarti sama kayak yang di sini, langsung masukin ke sini. Kemudian mencari M3 dengan rumus R2, R2-nya dari sini, S3 dari sini, nanti ketemu M3 berapa gram. Kemudian kita simpan lagi persamaan ini dan mencari nilai Z3, di mana R2-nya dari sini, XR2 dari grafik yang kedua, M3-nya dari perhitungan yang ini, nanti ketemu nilai Z3. Z3 udah ketemu, berarti kita bisa menghitung XR3 dan XE3. Kemudian udah baca grafik sehingga nilai E3 bisa dihitung dan nilai R3 juga bisa dihitung. Jadi prinsipnya sama, stage 1, 2, 3. Ada yang ditanyakan nggak? Kalian paham nggak? paham. Intinya stage 1, 2, 3 sama kan? Iya, sama. Kemudian menentukan N teoritis. Yang pertama-tama mencari N penuh sama dengan N percobaan dikurangi 1. Nah, N percobaan di sini tuh adalah 3. Kenapa 3? Karena ada 3 stage. Berarti 3 dikurangi 1 sama dengan 2. N percobaannya 3, N penuhnya 2. Kemudian mencari N teoritis. N penuh berarti 2 ditambah ini hasil dari baca grafik. Nanti tinggal ditambahkan ketemulah N teoritis. Kemudian menentukan efisiensi stage overall. Rumusnya N teoritis dari sini dibagi N percobaan itu 3 dikali 100%, nanti ketemu nilai efisiensinya. Kemudian menentukan persentase recovery. Rumusnya R sama dengan W. W ini di perhitungan awal udah dicari, dibagi rho asam aset itu udah ada, dikali volumenya asam aset itu 24 dikali 100%, nanti ketemu nilai R-nya. Kemudian menentukan kesalahan relatif, di mana N teoritis ini dari sini, N percobaan 3 dibagi N percobaan 3 dimutlakan, kemudian dikali 100%, nanti ketemu nilai kesalahan relatifnya berapa. Nah, maksud aku yang wajib dimasukkan kesimpulan tadi ini XE1, XR1 hasil baca grafik sama nilai yang di sini. Nah, kemudian kesimpulan kuantitatif lainnya boleh ditambahkan, terserah kalian. Untuk perhitungan itu aja. Dan ditanyakan? Aman? Nanti kan? Grafik nanti.